Oke teman-teman, hari ini kita mau belajar pecahan matematika kelas 4. Matematika kelas 4. Pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Oke, mari kita mulai belajar. Pecahan dibagi dua, yaitu satu pecahan biasa, dua pecahan campuran. Pecahan biasa dibagi dua lagi, yaitu satu pecahan murni, dua pecahan tidak murni. Ini contohnya 1/3. Itu pembilang lebih kecil dari penyebut. 3/6 itu pembilang lebih kecil dari penyebut. Pecahan tidak murni itu kebalikannya, itu pecahan pembilangnya lebih besar dari penyebut. Contoh 4/2, 5/3, 9/4. Ini pembilangnya lebih besar dari penyebut. Udah dapat belum? Dan terus yang berikutnya pecahan campuran. Pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat dan bilangan biasa. Ini contoh 2 1/4. Nih, jadi 3 5/6. Ini namanya contoh pecahan campuran, ya. Nah, ini dari pecahan campuran ini 2 itu namanya bilangan bulat. Ini sebagai pecahan biasa, ini sebagai bilangan bulat, ini pecahan biasa, ya. Sebuah pecahan ini bisa dapat diubah menjadi campuran jika pembilangnya lebih besar dari penyebut. Jadi dari pecahan tidak murni bisa dibuat jadi pecahan campuran. Contoh membuat pecahan campuran. Pecahan campuran 7/3. Ini pecahan campurannya bagaimana? Jadi kita buat dengan campuran pembagian dulu. 3/7. 3/7 bisa berapa? 2. Bisa 2, ya. Bisa 2. Berapa ini? 2 kali 3 6. Kurangin 7 kurang 6 1. Ini masih bisa lagi enggak? Tidak bisa. Jadi yang satu ini naik ke atas sebagai pembilang, penyebutnya sebagai angka 3. Jadi 7/3 sama dengan 2 1/3. Contoh lain 9/4 sama dengan campurannya berapa? Kita buat seperti ini, pembagian 4/9. 4 kali berapa 9 bisa mendekati 2. Berapa? 8. 1. Nah, masih bisa tidak ini? Tidak, berarti ini naik sebagai pembilang. Ini penyebutnya 4. Jadi 9/4 sama dengan 2 1/4. Demikian mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran.
Sekarang kita pelajarin area pecahan desimal. Pecahan desimal. Pecahan desimal artinya adalah pecahan per 10, per 100, per 1000, ya, dan seterusnya, per 10.000 dan seterusnya. Itu artinya pecahan desimal yang menggunakan nanti tanda koma, ya. Contoh 3 per 10, lihat ya, 3 per 10 ini sama dengan 0,3. Ini dibaca apa? 0,3. Ya. 25 per 100 sama dengan 0,25. Dibaca berapa? 0,25. Ya. Artinya kalau ini terdapat, kalau per 10 1 di belakang koma. Kalau per 100 berapa di belakang koma? 2 di belakang koma. Itu kalau untuk pecahan desimal. Udah. Sekarang persen. Persen itu adalah bentuk lain dari pecahan penyebut per 100. Per 100 titik-titik per 100 dengan lambang persen. Ini lambang persen. Itu sama per 100. Contoh 5 persen sama dengan 5 per berapa? 100. 10 persen sama dengan 10 berapa? 10 per 100. per 100. Nah, misalnya 60%. Ini sama dengan 60 per 100. 100, ya. Jadi bilangan persen itu artinya per 100, ya. Mengubah pecahan, mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal yaitu dengan mengubah pecahan penyebutnya menjadi 10 atau per 100 atau per 1000, ya. Contoh 1/5. Ini diubah menjadi desimal sama dengan 1/5 kali berapa? Kita coba pertama yang 10. Kalau bisa mendekat 10 berarti langsung 10. 1 kali berapa biar 5 kali kita cari ini penyebutnya dikalikan dengan 10, harus 10, harus 100 sama atau 1000. Nah, sekarang kita coba 10. 5 kali berapa biar 10? 2. Berarti atasnya juga kita samakan kali 2. Ini sama dengan 1 kali 2, 2 per 10 sama dengan 0,2. Jadi 1/5 itu sama dengan 0,2. Contoh kedua, 3/4 sama dengan 3/4 kali berapa?
Sekarang kita coba ke 10. 4 kali berapa ber-10, ada nggak? Nggak ada. Oh, sekarang kita ke berarti 100. 4 kali berapa ber-100? 4 kali 25. 25. Atas juga harus 25. 25. Jadi 3 kali 25 75. 4 kali 25 100. Nah, karena udah bawah 100 jadi 0,75. Ini pecahan desimalnya. Jadi ini dia hasilnya 1/5 itu sama dengan 0,2 pecahan desimalnya. 3/4 sama dengan 0,75 pecahan desimalnya. Sekarang mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Mengubah pecahan desimal menjadi pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000 dengan aturan sebagai berikut ya. Pecahan dengan angka 0, satu angka 0, di belakangnya disebut dengan pecahan dengan penyebut 10, diubah menjadi penyebut 10. Contoh 0,3 sama dengan 3/10. Pecahan dengan dua angka di belakang koma diubah dengan penyebut 100. Contoh 0,35 sama dengan 35/100. Pecahan dengan 3 angka di belakang koma diubah menjadi penyebutnya 1000. Contoh 0,325 sama dengan 325/1000. Jadi itu aturannya ya. 1 di belakang koma itu 10, 2 di belakang koma penyebutnya 100, 3 di belakang koma penyebutnya 1000. Ya, sekarang kita lihat contohnya. 0,2 ini sama dengan 1 di belakang koma jadi 2/10. Nah 2/10 ini kita bagi dengan bilangan yang lebih besar supaya mendekati hasil yang lebih kecil. 2 dibagi 2 sama dengan 2/2 1/10/2 5 ya. Jadi 0,2 sama dengan 1/5. Contoh lagi 0,25 sama dengan 2 di belakang koma. Ingat ya, 2 di belakang koma itu jadi per 100. Jadi 25/100. Kita bagi dengan bilangan yang lebih kecil. Yaitu berapa? 5. 5/5. 25 bagi 5 sama dengan 5/100 bagi 5 20. Nih, 25/20. Kita bagi lagi dengan lebih kecil. 5 bagi 5 sama dengan 1/20 bagi 5 4. Jadi 0,25 sama dengan 1/4. Sekarang kita mengubah pecahan biasa menjadi persen. Mengubah pecahan bentuk
menjadi persen dengan berpenyebut 100. Kemudian disederhanakan paling sederhana, ya. Pokoknya dia harus per 100 penyebutnya. Contoh, ya, 1/4. Ini mau kita cari berapa persen, ya. Sama dengan 1/4. Dia kali berapa biar jadi per 100 bawahnya ini. Ingat, persen itu per 100. Jadi 4 kali berapa? 100. Jadi 100 bagi 4 adalah 25. Atas juga harus 25. Jadi 1 kali 25 25. Jadi sama dengan 25/100 adalah 25%. 1/4 sama dengan 25%. Contoh kedua, 9/25. Ini sama dengan 9/25 kali titik-titik sama dengan per 100. 25 kali berapa biar 100? Kali 4. Iya, 25 kali 4. Ini juga harus 4. 9 kali 4 sama dengan 36. 4 100. Jadi 36/100 sama dengan 6%. Jadi 9/25 itu sama dengan 36%. Dan demikian mengubah pecahan biasa menjadi persen. Sekarang kebalikannya, mengubah pecahan persen menjadi biasa. Untuk mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa, menjadi pecahan berpenyebut 100, kemudian diserahkan paling sederhana, ya. Contoh 25%, ya. Ini pecahan biasanya berapa? Kita cari. 25% itu tadi sama dengan 25/100, ya. Nah, kita cari pembagi yang paling kecil, yaitu coba 5 dengan 5 sama dengan 5/20. Ini masih bisa dibagi lagi. 5 sama dengan 1/4. Jadi 25% itu sama dengan 1/4. Contoh kedua, 45% itu sama dengan 45/100. Sama dengan 45/100 dibagi berapa yang bisa ini dibagi lebih kecil? 5, karena ini udah angka 45 sama dengan dibagi 5 9. 100 bagi 9 5 20. Jadi 45% itu sama dengan 9/20. Oke teman-teman, demikian pembelajaran pecahan kali pada kali ini. Tadi kita sudah mempelajari pecahan campuran, desimal, dan persen. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu di video kita kali ini. Jangan lupa like, share ke teman-teman kalian, dan lupa di like. Dadah.